Bapak, Mama, Ina, Ama, Aa, Ari, Ti Itoo, saudara semua, jangan lupa untuk dukung Breldi di ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2022 yang akan diadakan Jakarta nanti. Karena dukungan Bapak Mama sangat berarti bukan hanya untuk Breldi, tapi untuk Nusa Tenggara Timur. Yang kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Ku podcastkan ceritamu. Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2022, Brildi Angela Lirik saat ini sudah berada bersama dengan saya di studioku podcast. Langsung aja kita sapa ya. Halo Kakak Brildi. Halo Karini, apa kabar? Baik, kabarnya gimana? Kabar baik, puji Tuhan Kakak. Luar biasa. Waduh, hari ini paripurna ya penampilannya bersama dengan selempang Putri Indonesia, bahkan mahkotanya. Waduh, lengkap sekali, cantik banget. Terima kasih Kakak. Memang perlu diakui bahwa memang kalau lolos memang saya akui banget ya. 4 jempol buat Kak Brildi nih. Terima kasih Kakak, puji Tuhan. Oke Kakak, ini menarik kalau bicara soal Putri Indonesia 2022 terpilih untuk NTT ya, yang nanti akan mewakili Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional. Betul sekali Kak. Di mana nanti? Di Jakarta nanti. Di Jakarta ya. Tepatnya kapan nih Kak? Katanya sih setelah Lebaran, belum tahu pasti, tapi kalau menurut kalender kan awal Mei lah. Iya betul. Oh, sekitaran itu ya. Awal Mei akan berangkat ke sana nih. Iya betul Kak. Waduh, tentunya membutuhkan persiapan yang bukan main-main dong, karena ini membawa nama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Betul sekali. Nah, kita akan tanya-tanya sama Kak Brildi nih, sekaligus kita ingin tahu nih Kak Brildi persiapannya untuk bisa sampai ke tingkat nasional tuh kayak gimana, dan pengalaman Kak Brildi mengikuti ajang-ajang seperti ini. Kan pasti ini bukan ajang pertama kan yang diikuti? Iya betul sekali, sudah banyak ajang sih yang Brildi ikuti dari tahun 2015 hingga sampai saat ini. Jadi memang sudah banyak untuk mencapai ke tahun titik 2022. Ini ya. Wow, prosesnya juga panjang ya dari 2015 ya. Hebat banget, berarti pengalamannya di dunia ini udah bukan isapan jempol lagi begitu ya. Udah hebat banget nih Kakak. Amin. Apa kata orang hasil apa sih, proses tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Oke, baik Kakak. Nah, kita langsung aja ngomong nih persiapannya untuk menuju ke tingkat nasional nih, sekitaran bulan Mei itu. Apa aja yang sudah dilakukan? Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk persiapan Brildi sendiri itu sudah dari tahun 2019. Jadi mana Brildi mengikuti pemilihan Putra Putri NTT, dan saat itu Brildi terpilih menjadi supermodel NTT. Dan setelah terpilihnya, Brildi ditunjuk lagi oleh Ibu Gubernur untuk mengikuti pemilihan Miss atau supermodel yang akan diadakan di India. Tapi karena COVID, jadi harus diundur lagi. Dan Brildi mengikuti lagi pemilihan Putri Indonesia tahun 2020. Dan saat itu Brildi juara 2-nya di NTT. Dan karena juara 2-nya, Brildi lebih kayak termotivasi lagi untuk mengikuti atau mencoba lagi pemilihan Putri Indonesia berikutnya. Dan kemarin Januari tanggal 9 Brildi pergi ke Jakarta bersama ada teman-teman 3 orang juga dari NTT mengikuti lomba atau audisi nasional di Jakarta. Dan puji Tuhan saat itu Brildi terpilih sampai sekarang menjadi Putri NTT. Jadi memang persiapannya sudah dari tahun 2019 juga, kayak banyak public speaking dan juga catwalk class, English class, dan juga untuk bakat yang akan Brildi bawa nanti. Jadi bakat yang akan Brildi bawa itu modern dance, mixed traditional dance dari Rote gitu. Jadi semuanya all about Rote gitu yang akan dipresentasikan. Jadi memang banyak sekali yang Brildi persiapkan, bukan main-main ya, dan itu semua berkat dukungan Ibu Gubernur, dukungan Bunda. Brildi bisa berproses hingga sampai saat ini, sampai kemarin juga didukung oleh Dekranasda juga, diadakan jumpa pers, itu merupakan luar biasa sekali, puji Tuhan, dan betul-betul Brildi sangat disupport dan sangat didukung. Jadi untuk saat ini memang selain catwalk class dan lain sebagainya, Brildi nanti April juga akan berangkat ke Jakarta lagi untuk mempersiapkan gaun Brildi, photoshoot terbaru Brildi, dan juga Brildi akan mempresentasikan untuk national costume Brildi sendiri tuh temanya Caci Maleo. Oh, Caci dari Flores ya? Dari Manggarai. Dari Manggarai? Iya, dari Manggarai nanti. Tarian Caci yang menyakiti diri sendiri itu. Iya, betul sekali. Wow, hebat.
ini konsep ini dipikirkan oleh Breldi dan juga tim ya. Kalau boleh tahu ini udah diatur oleh tim-tim pendukungnya, support baik itu mentoringnya ya, mentoring catwalknya, terus juga mentoring kostum dan dressnya. Itu siapa aja sih di belakangnya Breldi nih? Oke, jadi kalau untuk di belakang orang number one Ibu Gubernur. Iya. Dia yang mensupport semua, dia yang punya ide untuk buat kostum dari Caci Maleo, dia yang punya ide untuk semua yang Brelly kenakan hingga nanti habis grand final tuh harus tenun semua. Wow. Jadi semua tentang tenun. Even kalau memang nanti di karantina pakai baju kaos atau celana jeans, tetap harus ada motif tenun juga. Harus ya. Harus motif tenun. Jadi memang kalau mau bilang yang paling mendukung itu Ibu Gubernur. Dan setelah itu tim-tim Brelly di Kupang, ada Mas Erwin, Camilla untuk MUA, dan juga fotografer yang lain, ada Kak James juga, ada videografer. Kemarin video Brelly juga puji Tuhan banyak yang support, banyak yang like, sampai banyak orang dari luar negeri lah juga yang men-support kayak video profile Brelly. Karena kan they just know about Bali, hanya tahu tentang Bali ya. They never know about Kupang ya, padahal betul Kupang sekali, nih luar biasa. Sampai mereka kayak wow, ada ya, gitu, ada Alor ya, ada, karena kemarin Brelly kan representing Alor, jadi kayak mereka kok ada Alor, ternyata ada keindahan lain selain Bali. Jadi sampai kayak mereka kayak harus ke NTT, karena kan paling cuman Bajo, Labuan Bajo doang yang mereka tahu. Jadi video promonya ini tentang tempat-tempat yang ada di NTT gitu? Iya, jadi lebih karena semua kabupaten kan sudah di up, karena Alor belum dipromosikan sama sekali, belum di support. Jadi kemarin Brelly bersama tim dari Ibu Gubernur untuk membuat video profile dari Alor, mengangkat Alor, semua tentang Alor, mau dari pariwisata, mau dari makanan, sampai mungkin pernah dengar Mawar Dugong ikan duyung. Oh iya, betul. Sampai ikan duyung juga kita semua tim pergi ke sana untuk buat video. Iya, betul. Wow. Dan banyak sekali sampai ke kampung adat dan banyak lainnya. Banyak sekali sampai adatnya juga, tentang budayanya. Jadi kayak yang Brelly sendiri orang NTT tidak pernah tahu kalau Alor ini ternyata ada budaya seperti yang ada di kampung Takpala. Brelly sama sekali tidak pernah tahu, tapi karena puji Tuhan dari platform Putri Indonesia bisa tahu tentang luar biasanya. Ternyata NTT ini luar biasa sekali, ada Alor, ada banyak lagi yang lain. Itu sekali. baru Alor loh, belum baru yang Alor, lain belum lagi. yang lain lagi. Nah, Breldy, sebelum sampai ke tahap ini, seperti yang tadi Breldy cerita udah melewati banyak sekali proses gitu ya. Dan pasti bukan hanya proses pengalaman menjadi putri-putri gitu, tetapi juga secara pribadi, karakter khususnya. Ada yang Breldy ngerasa bahwa Beta ini berubah setelah Be ikut ini ajang, baru ada Be punya kelemahan, Be punya kekurangan yang kemudian ketika Be ikut ini ajang, Be menjadi Breldy yang berbeda. Ada kok Sonde? Ada, sangat ada. Jadi kan memang Breldy itu tipikal orang yang cerewet yang kadang memang situasi juga tidak bisa lihat, orang bilang tidak bisa lihat sikon tuh. Jadi asal ditabrak, iya, pikir Leo. Jadi kadang kan ada beberapa orang ya nyaman dengan omongan, ada juga yang kurang nyaman dengan Brelly punya cerewet. Tapi ya semenjak menjadi putri NTT ya attitude dan etika dalam berbicara, dalam bertingkah laku kan harus diperbaiki. Jadi itu yang Brelly rasa berubah dari Brelly, mulai dari yang cerewet sekali, harus bisa mengontrol diri, dan itu sangat membantu juga, membantu pribadi Brelly yang sekarang juga. Jadi memang ternyata ini harus perempuan tuh jangan terlalu pecicilan begitu, harus bukan jaga image, bukan munafik, just be yourself, tapi tetap tahu porsinya begitu. Jadi memang sangat-sangat luar biasa sekali platform Putri Indonesia ini membentuk Brelly dari karakter juga, bukan hanya latar belakang dan lain sebagainya, tapi kayak Brelly bilang, dari yang perempuan yang cerewet berusaha untuk menjadi lebih kalem lagi. Lebih kalem lagi. Lebih kalem lagi. Tapi bukan pakai topeng kan? Bukan. Kan ada orang yang kadang-kadang ketika dia di posisi sebagai putri, dia mengenakan topeng itu, putri. Tapi ketika dia balik belakang, orang bilang lepas topeng, liar. Tapi kalau Brelly Sonde kakak, dia tetap mengikuti, dan ini sudah Brelly karakter hari-hari. This is yourself gitu. This is myself, and jadi terbiasa sampai saat ini. Hal yang positif ya.
berarti. Betul, positif sekali kakak. Oke. Yang paling sulit, tantangan yang paling sulit dihadapi untuk harus diubah gitu ketika kamu harus menjadi seorang putri, apa? Yang paling sulit itu mungkin lebih ke itu sih, cerewet kak, karena memang Brel itu sangat cerewet. Oh itu itu tetap itu talking too much, jadi kayak Oh. memang karena Kadang-kadang anaknya too much information juga ya, yang Iya. seharusnya nggak harus. terlalu hyperaktif. Oh, untuk ngomong Iya, gitu ya. begitu kak, jadi makanya itu tantangan yang terberat, jadi kayak harus lebih kalem, sedangkan diri dari dalam Mengunci nih bibir gitu ya, kepingin mengunci mulut. kepingin ngomong, kepingin cerita, tapi yang lain bilang, Brel, tahan. Oh, begitu. Kalau ada Mas Erwin, jaga mulut, Brel. jaga mulut. Oh, begitu Jadi ya. harus kontrol itu sih kak. Tapi kan biasa kalau orang yang talkatif gitu ya, berarti yang suka ngomong kan bisa punya banyak teman gitu kalau kita ngobrol kayak gitu. Atau gimana? Memang punya banyak teman, berarti punya banyak sekali teman, tapi ya itu kadang talking too much. Something not everything what I say it's important. Yeah. Jadi kayak ada beberapa orang yang kurang nyaman begitu. Ngerti. Jadi makanya Kayaknya dia soalnya harus omong begitu ya, kan gitu tuh. gitu. Tapi karena sudah suasana, jadi keluarlah itu kalimat, akhirnya ya buat orang not comfortable kayak gitu kak. Tapi beta penasaran, berarti ini memang aslinya feminim atau ada tomboy-tomboynya dikit nih? Tomboy kak. Oh, aslinya tomboy? Iya, aslinya tomboy. Waduh, tapi tadi jalan menggunakan high heels sepanjang 13 cm itu luar biasa banget. Itu ada prosesnya nggak bisa sampai kayak gitu? Sangat kakak, banyak sekali proses. Jadi kalau untuk bisa pakai high heels ini, Bradley ikut model dari tahun 2010. Itu ikut lomba terus dan tidak juara langsung. Pertama kali ikut karena tidak pernah pakai heels, yaitu kasih jatuh orang punya anak di atas panggung. What? Pernah begitu? Pernah begitu kakak, kasih jatuh orang punya anak di atas panggung dan sampai sekarang dia dendam. Gitu. Ya inisialnya. Jangan dia masih dendam kakak. Dia masih dendam, bahaya. Sampai tahu di podcast keluar. Langsung Sondai. Tapi setidaknya kalau dia nonton dia berarti dia tahu begitu toh. Kakak tuh subadame. Oh, subadame. Ingat subadame. Nah, mungkin ini salah satu yang talking too much tadi. Itu dia. Oh ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari sisi tomboy yang kemudian jadi feminim kayak begini nih, kan otomatis teman-teman di sekitar ada nggak sih yang bilang kayak gini, ih lu nih dulu soalnya begini, sekarang lu tambah sombong. Ada nggak sih bahasa-bahasa kayak begitu? Nggak ada kak. Nggak ada sama Kamu sekali. tetap membaur sama teman? Iya, tetap membaur karena memang I'm nobody. Even if I wearing a sash or crown, you just Bradley. You are not something special. Okay. You're not different with the other one gitu ya, karena you still the Bradley ya. Betul. Jadi Bradley selalu tanamkan dalam diri, even though I wearing a crown or a sash, doesn't mean that I'm special. Bukan berarti Bradley spesial sehingga harus membuat Bradley diri itu kayak luar biasa. Beda sama Iya. gitu. Sampai membedakan, apalagi tidak mau berteman dengan teman yang dulu. Oh, it's not me. Okay. Jadi tetap being myself. Jadi diri Bradley, makanya sampai sekarang Bradley masih punya banyak teman. Semua orang yang dari dulu sama-sama dengan Bradley sampai saat ini selalu support, selalu dukung, selalu mengingat semua our memories until now. Jadi memang luar biasa. Iya, loh sampai kayak begitu berarti ini salah satu nilai plus buat kamu ya. Bahwa aku bisa begini tapi aku nggak berubah menjadi orang yang berbeda gitu ya. Sekalipun aku di puncak seperti ini ya kayak gitu. Karena kan memang tantangan banyak orang tuh ketika dia sudah berada di posisi ini, dia merasa dia tuh spesial gitu ya. Aku nih beda loh sama kalian kan kayak gitu. Tapi it's good for you kalau kamu nggak kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal keseharian kamu nih kayak gitu, kamu hari-harinya ngapain aja sih? Untuk keseharian Bradley sekarang kan Bradley mahasiswi semester akhir, lagi repot-repotnya urus skripsi. Oh bener nih ya. Jadi kayak tadi pagi Bradley pergi ke kampus, cari dosen, ngurus skripsi. Tapi kalau untuk dailynya, biasa selain kampus, Bradley punya forum atau kelompok belajar namanya Katong Katawa. Nah itu forum tuh untuk anak-anak yang Bradley sudah buat dari tahun 2015 hingga sampai saat ini. Wow. Jadi ada sekitar 12-13 orang anak kecil dari umur 5 tahun sampai 13 tahun juga yang Bradley ajari gitu kak. Jadi ceritanya mereka tuh mereka tidak bersekolah karena dengan berbagai latar belakang, memang ekonomi, orang tua yang tidak setuju. Mungkin kakak kalau pernah ke Lipo Plaza, salah satu dari yang jual keripik itu Bradley kasih ajar mereka.
gitu. Jadi seminggu 2 kali Braille kasih ajar mereka begitu ya, dengan pengetahuan seadanya, dengan alat seadanya juga. Dan puji Tuhan dari semua itu mereka sudah bisa membaca. Idenya dari mana untuk membentuk komunitas Katong Katawa? Ya, Braille memang dulu itu sudah memang sangat cinta dengan anak-anak, dan basicnya juga ketua forum anak juga. Ketua forum anak di Fatululi juga di kelurahan, terus pernah tergabung dalam 4BM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat juga. Dan saat itu kayak seminar nasional waktu itu 4BM, dan Braille di antara bapak-bapak semua Sendirian. Braille SMA kelas 2 waktu itu sangat muda ya. dikeliling oleh bapak-bapak ikut seminar tentang 4BM. Terus banyak kegiatan forum anak yang Braille ikut, makanya kayak kecintaan timbul dari situ. Jadi betul-betul kayak anak-anak tuh kayak kehidupan lah, it's my life. Betul. Jadi betul-betul mau push everything pendidikan khususnya ya, khususnya pendidikan. Makanya dengan platform Putri Indonesia ini harapan Braille sangat besar, semoga banyak bantuan, banyak dukungan juga untuk adik-adik Braille sehingga mereka bisa dapat pendidikan yang layak. Wah, hebat. Ada 13 anak. Ada 13 anak. Dari tahun 2015 sampai sekarang mereka sampai masih terus sampai saat ini juga mereka masih sampai udah besar juga. Sudah punya umur 13 tahun yang paling tua lah. Masih itu dengan Braille. Braille kerjasama nggak? Apa Braille sendiri yang ngajar atau ada teman-teman lain ikut membantu gitu? Braille dengan mama. Oh, yang ngajar. Hanya Braille dengan mama yang ngajar. Jadi pokoknya tuh kalau pagi-pagi tuh, kalau contoh hari Minggu sudah sampai depan rumah tuh, Kak Braille menggambar jensu. Jadi nanti menggambar. Jadi Braille kasih alat tulis, kasih apa, berkreativitas, nanti penilaian mama. Jadi kalau kasih lomba siapa yang menggambar paling bagus dapat hadiah. Hadiah bukan uang, tapi hadiah nanti kayak misalnya Kotong jalan-jalan begitu, terus nanti dapat gratis makan pisang gepeng begitu. Jadi dari tahun 2015 sampai dengan saat ini ada nggak tempat khusus gitu disiapin di rumah buat mereka anak-anak itu untuk diajar gitu? Kalau tempat khusus sih nggak ada sih Kak, hanya kita sering belajar di ruang tamu saja, seadanya juga. Ruang tamunya pasti luas ya? Nggak juga. Pokoknya seadanya, bisa lah untuk nampung sama-sama, walaupun kadang juga berdesak-desakan, apalagi kalau menggambar itu mereka tidak mau di meja, harus di lantai. Betul, butuh ruang yang lebih enak, nyaman buat menggambar. Tapi ya puji Tuhan bisa lah, tempatnya memadai untuk adik-adik. Iya. Dari tahun 2015 sampai dengan saat ini juga begitu. Ada perkembangan nggak? Maksudnya mereka ada perubahan nggak adik-adiknya gitu? Ada Kak, tentu. Yang positif? Sangat ada banyak perubahan. Jadi adik-adik yang tidak bisa membaca, yang sebelumnya bisa membaca, saat ini bisa berhitung juga. Jadi walaupun orang tua mereka suruh mereka jual keripik, jual makanan atau jual koran, mereka tahu bagaimana cara mengembalikan uang gitu. Kan sebelumnya orang tua mereka suruh jual-jual saja, tapi tidak tahu bagaimana cara pembayaran, cara menghitung dan lain sebagainya. Tapi karena diajarkan oleh Braille dan juga Mama Braille, mereka mulai tahu bagaimana. Pintar ya. Ya mulai, puji Tuhan Kak. Jadi banyak sekali perubahan. Dan ada salah satu dari mereka yang sudah bersekolah juga. Jadi puji Tuhan. Jadi kadang mereka yang bersekolah itu datang juga kadang. Kalau tidak ke sekolah, tidak ada kegiatan membantu orang tua, datang ke rumah Braille, bantu kasih ajar adik-adiknya yang tidak tahu menghitung gitu. Ya berarti ada penambahan juga ya, artinya penambahan dari yang 13 itu dan sampai dengan saat ini ada anak-anak yang baru. Penambahan sampai saat ini belum ada Kak, masih yang sama. Dan karena memang susah juga, karena ada banyak anak-anak yang memang belum bersekolah, tapi tidak semua orang tua mau anaknya belajar. Nah, menarik sekali ya tadi apa yang sudah dilakukan oleh Brildi dan juga Mama, itu luar biasa. Dan Rani merasa bahwa itu hal positif yang sudah dilakukan selama ini ya oleh Brildi dan memberikan hasil yang baik. Satu yang menarik nih Kak Brildi, dari tadi tuh kan ngomong ada pakai English gitu ya. Dan pasti sebagai seorang putri juga harus bisa menguasai bahasa Inggris tuh harus ya, kan ya. Bahkan audisi juga pasti disuruh berbahasa Inggris kan. Kali ini di Podcast kita akan challenge juga nih Kak Brildi. Yeay, tepuk tangannya. Disuruh dulu. Ya Kakak, kita mau challenge Kak Brildi untuk memperkenalkan atau mempromosikan NTT ya, khususnya juga Kota Kupang kepada
masyarakat di luar sana tapi menggunakan bahasa Inggris sama menyampaikan tentang atau menyampaikan saya siapa gitu, dan tadi dia promosi tentang NTT. Tapi singkat aja boleh lah. Oke. Siap Kak? Oke. Kameranya di sebelah sana. Oke. Challenge start from now. Hi everyone. I'm Brildi Angela Lerik. I'm 19 years old and I'm proud representing East Nusa Tenggara. For me, East Nusa Tenggara is not just a place, but East Nusa Tenggara is a home that teaches me a lot of things, not only about culture, tourism, diversity, but love and everything. So, if you're really interested about East Nusa Tenggara, I really want you to come to visit to Kupang City, because Kupang City has so many to destination tourism, has so many everything wonderful, and not only Kupang City but a lot of regency we had in East Nusa Tenggara. So East Nusa Tenggara, you must make a first place to go with it. Thank you. Yay! Yes, and not only the place and the tourisms, and not only at home, but also the people in here is very Yes. hospitable ya. Yes. Sangat ramah banget. Jadi you have to come and visit us ya. Itu keren banget ya, gila. Thank Kamu you. emang udah suka bahasa Inggris dari kecil? Memang suka bahasa Inggris dari kecil dan belajar otodidak sih, otodidak. Terus ditambah lagi memang kemarin sempat belajar juga sama bunda, Oh iya. private English class. Memang Wow. agak sedikit masih dalam tahap belajar, Yeah. tapi But it's okay, puji it's Tuhan better. sudah semakin membaik. Betul, keren kok ya. Dan memang kita nggak boleh malu-maluin ya di kancah nasional nih. Dan emang berarti udah 4 jempol lah untuk itu ya, hebat Thank you, banget. Kak. Udah ready, udah siap banget. Nah ngomongin soal bahasa, ada berapa bahasa yang kamu kuasai? Kalau untuk bahasa sih yang very influence cuman Indonesia, Inggris, dan kalau bahasa yang lainnya mungkin hanya tahu sedikit tentang introduction. Oh, That's paling all. introduction Tapi aja. untuk yang betul-betul tahu cuman Inggris yang lancar sekali, Oh. Inggris Indonesia itu Kak. Dengar-dengar bisa bahasa sabu ya Kak berarti? Kalau bahasa sabu hanya tahu untuk perkenalan, hanya kayak salam-salam saja Kak. Oh salam-salam, kita boleh Salam-salam. dengar kok. Kemana tuh? Paling salam umum di sabu itu kayak helama tonaye, ina ama ari, jangan lupa dukung Brildi di Oh. Putri Indonesia tahun 2022. Yeay. Aduh itu siapa yang ngajar? Mama, karena mama orang Sabu asli. Mama orang Sabu Ah. asli. Terus kalau Brady sendiri sebenarnya aslinya orang apa? Papa? Papa sebenarnya orang Kisar, tapi memang lahir di Kupang. Mama asli Sabu, lahir di Sabu, asli Sabu, semua Sabu. Semua Kalau Brildi NTT. Wah, Rangkum NTT. NTT. Tapi aduh 19 tahun tapi keren banget ya, usia masih sangat muda dan masih panjang perjalanan kamu. Goalsnya kamu mau kemana sih sebenarnya? Karena Brildi sekarang tuh mahasiswi hukum, memang niatnya Brildi tuh mau jadi pengacara. Wah, jauh Jadi- banget ya antara putri dan pengacara gitu. Iya, sebenarnya tidak Kak. Malah ya? menjadi pengacara tuh apa ya? Malah ingin menjadi putri, Brildi menjadi putri ini karena salah satunya ingin mendorong dari sebagai mahasiswi hukum juga, karena merepresenting untuk mendukung hak-hak orang, hak-hak anak, iya, advokasi iya, yang iya. Brildi bawa begitu Kak. Oke. Jadi tidak jauh sama sekali, malah sangat membantu sekali hukum ini. Why you really interesting to be a lawyer? Kenapa? Apa latar belakangnya? Latar belakangnya karena I had bad memories about tentang justice. Kenapa? Kayak Brildi kayak punya teman, bukan Brildi kayak punya, tapi memang Brildi punya teman. Dia pernah mendapatkan trouble di dia punya keluarga yang dimana memang dia tidak mendapatkan justice karena ekonomi. Dan itu kayak membuat Brildi merasa sedih dan it's not fair for her. That's why nextnya Brildi kepingin kalau memang belum bisa membantu dia kemarin, nextnya Brildi bisa membantu orang lain begitu. Yang mungkin mengalami nasib yang sama seperti Iya, dia. betul sekali. Ketidakadilan dalam keluarga itu seperti apa yang boleh ditemuin? Kekerasan kah? Iya, kayak Oh, violence begitu violence ya. dari Wow.
bapaknya, papanya, mamanya, yang memang we don't know the reason behind that, but itu yang memotivasi Breli untuk bisa ingin menjadi seorang pengacara. Dan pengacara dalam arti kata ini membantu untuk mendapatkan keadilan. Betul sekali. So you gonna be a good lawyer, not a bad one, right? Amin. Of course. Karena kan lawyer itu selalu identik dengan mohon maaf ya, duit nih gitu, duit nih, money oriented nih. I don't know, maybe after you in that stage, in that part, be a lawyer, mungkinkah ada timbul lagi keinginan untuk money oriented atau like that? For me, money it's not everything. I mean, money is everything, but everything is not about money. Nice, benar-benar setuju. Jadi jangan mematokkan bahwa uang itu adalah segalanya. Uang itu sebenarnya gampang untuk dicari, tapi carilah dengan cara halal. Oke, nice banget ya. Kamu sampai kayak gini nih diajarin sama mama papa nggak? Maksudnya ada nasihat yang sampai saat ini kamu tanamkan di hati kamu? Ada. Apa tuh? Untuk nasihat dari papa sendiri, papa selalu bilang, kita dari orang sederhana. Kita tidak punya apa-apa, yang kita punya cuma Tuhan dan doa. Pergunakanlah itu sebaik mungkin. Ketika kamu merasa sulit, ketika kamu merasa jatuh, ingat ya bahwa yang kamu punya itu cuma Tuhan dan doa. Dan ketika kamu sudah berdoa, apapun, sesulit apapun jalan yang kamu hadapi, pasti akan dipermudahkan. Papa itu hebat yang dibilang banget. Papa. Kalau yang dibilang mama, mama itu selalu banyak kata patahnya. Oh ya, seperti mendaki-daki. Jadi dalam segala situasi, tergantung situasinya. Kalau lagi down karena dikata orang, nanti ada lagi pepatahnya. Apa dong? Jadi, contohnya pepatahnya tuh kayak semakin tumbuh besar pohon, semakin diterpa angin. Betul. Gitu. Jadi kalau untuk masing-masing tuh selalu support, dan banyak sekali kata-kata yang betul-betul menguatkan. Tapi yang paling menguatkan yaitu papa dan mama selalu bilang doa segalanya. Prayer is everything. Prayer is everything. Wow, gila, wah, keren papa sama mamanya. Kamu anak keberapa sih? Anak ke-8 dari 8 bersaudara. What? Memang agak shock. Wow, shock. Anak ke-8 dari 8 bersaudara. Iya, betul. Serius ya? Berarti paling bungsu dong paling ya? Bungsu, Kak. Tapi kamu gak kelihatan kayak anak bungsu ya? Maksudnya kan anak bungsu identik sama manja, aduh kayak gitu, pecicilan dan lain sebagainya. Tapi yang pernah melewati fase itu? Gak pernah sih, Kak, karena memang dari kecil tidak pernah dimanjakan. Memang dimanjakan kayak paling kayak yang kalau normal butuh, lah. normal. Dan Brili juga tidak pernah kayak memaksa begitu. Kalau memang butuh, contohnya kalau buku sudah penuh, baru minta papa beli. Jadi tidak pernah kayak minta yang harus monoton kayak anak-anak kayak beli PS, beli sepeda. Kalau Brili, no. Oke, berarti it's a nice education from your parents when you child. Itu bagus banget. Jadi memang pendidikan moral udah diberikan oleh papa mama sejak kalian masih kecil ya. Dan itu yang kamu rasakan sampai dewasa. Ada nggak yang kamu rasakan itu? Banyak sekali, Kak. Karena contohnya Mama tuh perempuan yang luar biasa, Kak. Dia mengalami banyak sekali masalah dalam hidupnya. Contohnya sakit, dan sakitnya itu sampai dia harus di kursi roda saat ini. Tapi dia perempuan yang menguatkan Breli. Sampai Breli mau mewujudkan. Jadi untuk menjadi putri Indonesia ini bukan hanya impian saya. Bukan impian Breli saya, tapi impian Mama juga. Jadi betul-betul Mama menguatkan Breli untuk Breli harus bisa berikan yang terbaik. Untuk bukan hanya untuk Mama, bukan hanya untuk Breli, tapi untuk NTT gitu. Jadi yang betul-betul mensupport Breli, yang betul-betul membuat Breli harus menjadi lebih baik adalah Mama. Berarti pasti kamu senang dong karena ternyata impian Mama udah bisa kamu wujudkan nih saat ini, tinggal menuju ke Putri Indonesia aja nih. Ajang berikut ini nih dengan persiapan yang udah kamu sampaikan tadi luar biasa hebat. Capek nggak sih? Kalau capek itu pasti, tapi Breli selalu ingat bahwa terlalu banyak perempuan yang ada di NTT. Yang terlalu banyak perempuan di NTT yang cantik, yang memiliki potensi luar biasa, tapi kenapa Breli yang dipilih? Dan ketika sudah dipilih malah mengeluh, malah merasa menyerah. No. Karena Breli selalu ingat bahwa perjuangan sampai sini tidak mudah. Banyak sekali rintangan. Jadi harus maju, harus go terus, jangan pernah lihat belakang, harus fight terus. Karena banyak sekali orang yang kepingin menjadi putri NTT, bukan hal yang mudah untuk bisa dapat crown dan juga syas seperti ini. Jadi Breli harus menggunakannya dengan baik dan menjadi perpanjangan tangan juga untuk orang lain.
menjadi garam dan terang bagi orang lain itu Kak. Oke. Waduh, udah banyak sekali cerita yang luar biasa dari Brady, dan saya yakin pasti semua orang yang mendengar dan menonton juga mendapatkan kekuatan nih dari apa yang udah disampaikan sama Brady. Ini udah menjadi berkat buat banyak orang juga nih muncul di Podcast. Oke, yang paling akhir nih Brady bisa langsung menyampaikan kepada masyarakat untuk mensupport dan mendukung Brady ketika nanti berjuang membawa nama Nusa Tenggara Timur di ajang tingkat nasional. Oke, terima kasih. Bapak, Mama, Ina, Ama, Aa, Ari, Ti Itoo, saudara semua, jangan lupa untuk dukung Breldi di ajang pemilihan Putri Indonesia tahun 2022 yang akan diadakan Jakarta nanti. Karena dukungan Bapak Mama sangat berarti bukan hanya untuk Breldi, tapi untuk Nusa Tenggara Timur. Yang kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke, kita akan dukung penuh Breldi di ajang Nasional Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2022. Tapi kita berharap semoga bisa menjadi Putri Indonesia kali ini dari NTT. Yeay! Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.